Anda atau kita boleh minta kepada sahabat kita sesuatu. Tapi bukan dalam irama saya ingin mengambil harta tersebut untuk kesenangan yang sifatnya adalah syahwat. Tapi ada hajat, sehingga kan tidak dilarang orang meminta, orang fakir, orang pengemis. Pengemis kalau minta tidak dilarang karena dia fakir. Tapi kalau orang cukup meminta-minta, rendah dia. Jangan dianggap tidak dosa minta-minta. Kalau ada orang diberi oleh Allah kecukupan kok minta-minta kepada manusia, dia di hari kiamat nanti mukanya tidak berdaging. Nah ini, mukanya tidak berdaging, minta-minta. Padahal dia cukup. Jadi kalau orang minta karena hajat sah. Tapi harus betul-betul karena hajat. Tapi kalau tidak karena hajat, na'udzubillah, bukan tidak ada wajahnya. Nah, masalah meminta-minta itu macam-macam kelasnya. Kita harus berbicara. Di semua kelas-kelas orang fakir yang sesungguhnya, ada orang yang pura-pura fakir. Ada minta dengan cara yang halus, mungkin kita harus waspada. Dimulai dari kita, mungkin yang merasa dirinya sebagai ustadz. Kita bisa saja menjadi peminta-peminta halus ya. Pengemis pakai jubah, pakai imamah. Haram, sehingga meminta mengambil dari orang dengan membawa gelar kebesarannya. Oh ini paling enak ngambil duitnya orang. Berapa? Cincinnya baik buat saya dah cincinnya. Ya minta ustadz nggak bisa nolak. Mengambil dengan cara begitu supaya ngambil dengan pedang, haram tuh. Dan ini agama mahal, bisa dijual begitu, bisa untuk nakut-nakut itu orang. Atau nanti nggak berkah nih sama kiai, sama ustadz ngasih dan hasil. Ini udah. Ini jangan dianggap minta, ini meminta juga ini. Pengemis halus dia pakai gelar ustadz. Al-akhdhu bil haya, akhdhu bis saif. Lebih serem dari pedang. Kalau pedang bisa saja dilawan kita. Kalau enggak ini maqam pakai. Masya Allah, ini jamnya bagus banget nih, Masya Allah. Ustaz. Dan macam-macam gayanya Ustaz. Ada gaya ngeluh, ya Allah, mobil saya macet 3 kali lah Pak Haji, 3 kali. Biar diganti mobilnya. Ya itu halus minta sama, rendah. Mana arif billah semacam arif enggak. Ngadukan kepada manusia, malu dia, ngomong malu. Paham cerita, aduh rumah Masya Allah bocor terus ini. Ya maksudnya biar dikasih undang, ya Allah alhamdulillah. Hati-hati, peminta artinya apa? Kekeroposan di dalam hatinya, dia akan fakir selamanya. Tapi kalau kita punya hajat minta sah halal, seorang fakir minta halal, orang fakir minta sah. Karena dia punya hajat. Tapi pun demikian, ini fakir, kita bicara orang fakir bukan orang cukup. Jadi orang minta karena dia hajat sah. Atau orang minta dalam irama berkasih sayang. Itu ada, minta dalam irama kasih sayang. Sebenarnya kita punya, cuman namanya apa? Ya guyuk Pak, bukan meminta secara sungguhnya. Berkasih sayang karena saya cuma merasa dekat saya minta. Cuman biasanya berartikan dah. Itu hanya bahasa meminta dalam berkasih sayang. Memberi berkasih sayang sehingga tahabu. Memberi hadiah itu sah dalam irama menumbuhkan kasih sayang dan cinta. Yang enggak benar adalah kita meminta untuk syahwat tadi itu. Untuk dia cinta dunia. Biasanya yang suka minta-minta itu kurang paling pelit, diminta susah dia. Karena dia tidak mengerti memberi, dia hanya meminta saja dan penyakit. Nah, makom mulia yang diingat oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari adalah bagaimana seorang yang minta kepada Allah saja kadang dia mikir. Malu dia bagaimana minta kepada manusia. Alangkah kayanya orang ini. Sehingga duduk dengan orang kaya pun dia nggak pernah dia berangan-angan dari koceknya tuh. Kan muskilah problem ya. Siapapun kalau duduk dengan orang kaya, kemudian dia tamak dengan hartanya, dia rendah di hadapannya. Nabi sudah mengatakan, 2/3 imannya itu hilang dan dia akan terendahkan. Sehingga sudah mulai action basa-basinya segala macam. Orang kaya sendiri nggak senang dengan orang itu. Kok remeh banget dia. Sehingga bisa saja dibeli saja. Alah, kasih duit, diam tuh. Kasih diam ustadznya, kasih diam. Astagfirullah. Kita mulia dengan Allah. Maka, ustadz, ini adalah kita bicara tentang, kalau ustadz duduk dengan orang kaya, bagaimana akan kita menjadi satu hubungan yang baik.
Kalau ada ustaz duduk dengan orang kaya, mengharap kekayaannya, maka dia telah salah. Tapi kalau ada seorang ustaz duduk dengan orang kaya mengharap semoga orang kaya itu menjadi orang dermawan, maka itu sah. Tandanya tulus apa? Nggak harus dia berbuat baik dengan saya. Yang penting aku pengen duduk dengan orang kaya itu, saya akan duduk dengan dia, saya akan ngobrol, saya akan rayu sampai dia berbuat baik. Biarpun tidak dengan saya. Biarpun tidak dengan saya. Intinya bagaimana dia berbuat baik. Selesai. Lah tujuannya ya bagaimana buat dia selamat. Saya tidak pengen ada orang kaya masuk neraka gitu saja. Makanya kadang sebagai ustadz itu kalau ingin datang pada orang kaya harus pikir ulang, bener enggak? Saya datang pada dia mengharapkan kekayaannya atau saya mengharapkan dia selamat? Ini beda. Jalannya sama, bahasanya sama, niatnya yang beda. Ayo. Saya datang kepada dia itu karena apa? Karena saya menginginkan duitnya dia untuk bangun pondok saya, karena yang punya pondok mungkin. Itu masih syahwat juga, sebab pondok juga prestis di kalangan ustaz, pondoknya paling gede, paling keren, paling banyak santrinya, itu juga untuk sombong bisa kok. Jangan dianggap sombong hanya dengan dunia saja, tidak. Dengan gede-gedean jamaah juga disebutkan kok, pangkat, gede-gedean jamaah, wah jamaahnya ribuan, majelisnya banyak, pondoknya gede, bisa sombong kok. Nah, di saat kita duduk dengan orang kaya atau duduk dengan pejabat, kita merindukan dia selamat. Bukan kita merindukan kebaikan duniawi kepada kita. Kalau ternyata mereka berbuat baik kepada kita pun, balik rumusnya sebelumnya tadi, kita mengambilnya seperti apa? Kalau saya mengambil karena saya berharap, tolak. Kalau saya mengambil karena saya berharap, saya tolak. Harus tolak, kalau ingin selamat hati. Tapi kalau saya mengambilnya dengan bahasanya ini adalah Allah kasihkan jalan, dan bukan dengan syahwat, maka boleh diterima. Tapi juga di saat menolak, ada kan tidak mau. Oh, saya tidak mau bantuan dari, misalnya nggak mau ada pondok, nggak mau bantuan pemerintah ya, misalnya. Ya kalau tidak terima sudah biasa saja, nggak diterima saja. Nggak usah teriak tuh, astagfirullahaladzim, saya tidak mau bantuan pemerintah. Allah, ngapain ngomong teriak-teriak? Diam aja deh. Kok main action nggak perlu? Kita perlu serius kok dengan Allah. Kalau nggak mau ya sudah.